Menurut Ibu, selama setahun ini tuh sistem pembelajaran jarak jauh tuh efektif nggak sih, Bu? Kayak ngajar sebatas layar itu juga nggak sebegitu mudahnya. Ya, kemudian jangan lama-lama PJJ-nya gitu kan, jangan lama-lama PJJ-nya. Halo teman-teman, balik lagi ke Budi Mulia Podcast. Nah, aku Cika bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Kita akan ngebahas tentang sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi kita bahasnya ini lebih ke sudut pandang yang berbeda ya, dari guru nih. Aku ngundang salah satu narasumber guru favorit, yaitu Bu Nova. Hai, halo semua. Nah, Bu, makasih Bu sebelumnya udah bisa meluangkan waktu nih Bu buat kesini. Sama-sama. Kita langsung ke pertanyaannya jadi Bu. Menurut Ibu, selama setahun ini tuh sistem pembelajaran jarak jauh tuh efektif nggak sih Bu? Menurut saya ya, kalau dari segi teknisnya sih udah efektif ya, karena mau tidak mau kan kita harus melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini ya seperti ini pembelajaran kita ya. Terus kalau dari segi pelaksanaannya kita bisa lihat dari hasil yang diperoleh oleh siswa itu rata-rata kan nilainya juga sudah cukup baik, berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa siswa itu bisa beradaptasi dengan PJJ sekarang Walaupun ini. butuh waktu ya Bu ya? Butuh waktu, butuh pembelajaran yang luar biasa ya, baik guru maupun Iya. untuk siswa sendiri. Terus boleh diceritain nggak sih Bu hambatan-hambatan dari guru nih Bu untuk untuk berjalannya si sistem pembelajaran jauh ini tuh hambatan buat guru apa Bu? Awalnya itu hambatan dari guru itu banyak, apalagi guru kan terbagi bukan cuma guru yang muda ya, yang sudah mengenal IT ya, mengenal IT dengan baik, tapi juga ada guru-guru yang sudah ibaratnya udah senior di sini dan pada saat mereka kuliah dia tidak mendapatkan IT seperti guru-guru yang masih Sekarang, muda. Jadi iya. proses untuk belajar menjadi lebih baik dalam segi penggunaan alat-alat atau multimedia itu ya dia memang Kesulitan. butuh waktu dan dia kesulitan, tapi dengan adanya pelatihan atau Untuk pengaplikasiannya ya Bu? untuk aplikasinya, jadi guru bisa beradaptasi dan bisa berhasil lah ibaratnya untuk mengadakan Pembelajaran PJJ jauh. ini. Ya Oke. gitu. Berarti dari hambatan-hambatan ini udah ketemu solusinya ya Bu ya? Sudah terbiasa ketemu, dari guru udah juga ya Bu? terbiasa kan, ibaratnya ini kita udah 1 tahun ya menggunakan media atau Iya. menggunakan cara ini, yaitu pembelajaran jarak jauh ini. Gitu. Kalau sukanya tuh apa Bu? Kalau pembelajaran jarak jauh gini positifnya buat guru-guru tuh gimana Bu? Positifnya guru-guru itu guru-guru jadi tertantang untuk belajar IT iya. ya, yang pertama. Yang kedua, dia bisa mendapati metode-metode yang baru untuk memberikan materinya kepada siswa-siswa itu ya, tidak monoton di dalam kelas kan. Kalau di dalam kelas ya paling hanya menggunakan medianya paling papan tulis. Spidol. Atau kalau mau ya guru pengennya ya silakan buka YouTube gitu ya, Iya. terus cari. Tapi kalau dengan PJJ ini kan dia harus bisa bagaimana caranya anak itu dia tidak mengajar secara langsung bisa menerima materi yang guru itu berikan. Jadi gitu. kayak jatuhnya sama-sama belajar ya Bu ya? Sama-sama Guru sama belajar, siswa juga. siswa dan guru gitu. Betul. Terus ada nggak sih Bu kayak keluhan dari orang tua murid sama sistem pembelajaran jarak jauh ini Bu? Kalau orang tua ya pasti ada ya. Yang pertama itu gini, dulunya orang tua itu kan mempercayakan sekolah untuk mendidik anak atau siswa itu dari pukul 7 ya, ibaratnya sampai pukul kita kan dulu sampai pukul 15.30 sampai pukul setengah 4. Iya. Nah sekarang kan posisi siswa itu ada di rumah, otomatis perhatian orang tua itu harus tercurah ke siswa. Berarti orang tua juga harus menyediakan sarana, prasarana, fasilitas ya yang memadai untuk anak-anak bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, karena siswa itu posisinya ada di rumah, jadi
orang tua itu merasa dia tidak bisa memberikan lebih ke siswa karena memang udah metodenya udah berbeda dengan mungkin waktu zamannya dia SMA. Jadi orang tua merasa kesulitan dengan itu juga ya. Dia tidak bisa, oh iya misalnya Mas saya punya PR mate tapi bisa ya bantuin mamanya nggak gitu bisa ya? bantuin nggak, tapi mamanya nggak bisa karena memang udah metodenya Beda. berbeda. Nah itu juga satu kesulitan yang dihadapi orang tua ya, kayaknya seperti itu juga. Bener sih Bu, kalau di sekolah, kalau di rumah tuh tiduran bisa, ngantuk-ngantuk sambil makan juga tetap bisa. Jadi pasti siswa juga menyesuaikan sama keadaan rumah sih Bu. Iya betul. Terus kira-kira nih Bu, presentasi antara naik kelas sama nggak naik kelas di sistem pembelajaran kayak gini tuh menyulitkan nggak sih Bu? Berpengaruh sangat nggak sih Bu? Ya gini, kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, tetapi sistem atau semua yang terdahulu itu ya menjadi syarat untuk kenaikan kelas itu ya, ini intinya naik kelas ya. Syarat untuk kenaikan kelas itu berlaku juga pada saat PJJ ini. Jadi misalnya kehadiran, makanya kan selalu ada presensi ya untuk siswa, itu kehadiran kan harus 90%. Paling penting itu guys. Yang kehadiran. Kemudian yang kedua ya pada saat guru memberikan materi lewat PJJ ini ya tentunya kan kalian harus ikut juga, apalagi dalam bentuk meet, misalnya meet kan orang pastinya guru kan bertatap muka langsung dengan siswa walaupun jarak jauh ya. Jadi itu juga kan menjadi catatan untuk guru bahwa siswa ini masuk hadir. Kemudian yang ketiga ada tugas-tugas yang di-share kan lewat Google Classroom yang biasa kita pakai itu. Otomatis kan kalau kamu tidak mengerjakan atau siswa tidak mengerjakannya sudah nggak menjadi catatan guru juga, berarti tidak ada nilai. Nah, kalau ada satu nilai yang bolong kan akan menghalangi kalian untuk mendapat nilai yang baik. Jadi sistem maksudnya untuk syarat kenaikan kelas itu juga tidak hanya berlaku pada saat ada tatap muka, melainkan juga di PJJ ini tetap diterapkan. Jadi kayak 50% kehadiran, 50% tugas-tugas ya Bu. Semuanya itu harus dipenuhi, ulangan juga harus ikut kan, makanya kan yang gagal submit diulang misalnya. Benar, jadi, wah sering tuh Bu saya gagal submit. Gagal submit jadi harus diulang. Kemudian tugas-tugas yang belum masuk ada dapat WA dari wali kelas atau dari guru bidang studi ya untuk menyelesaikan, karena kan satu aja pasti bisa membuat nilai ngaruh banget lah tidak stabil atau turun ya itu. Jadi memang diperluin banget kehadiran sekali, kayak suka ada yang join tapi kalau ditanya nggak jawab walaupun ya ikutin saja ya. Semuanya kan kita juga guru kan belum tentu juga harus ngawasin kalian sebegitunya sebegitunya. Yang pasti ya kalau apa yang diminta itu dikerjakan ya pastinya ya sudah. Guru juga akan memberikan toleransi ke siswa ya gitu ya menurut saya gitu. Dari Ibu sendiri tapi Ibu lebih suka kalau PJJ atau tatap muka gitu Bu? Saya lebih suka tatap muka langsung. Kenapa Bu? Karena ini satu, saya bisa menjalin kedekatan dengan siswa ya. Kedekatan secara emosional dengan siswa itu lebih kena apabila kita bertatap muka. Benar. Kalau yang sekarang kan PJJ ya sebatas saya layar. aja ngajar kelas 10, tapi kalau kayak tadi saya tanya kan saya tidak bisa tahu bahwa oh ini loh yang namanya Cika misalnya, ini yang namanya Reynol atau siapa. Jadi memang lebih enak sih kalau kita belajar tatap muka. Tapi karena keadaan ya kita mau tidak mau menjalani PJJ ini. Iya, yang udah diterapin pemerintah lah ya. Betul. Nah, lanjut nih Bu. Kalau misalnya nih kan kita suka kalau Google Meet adalah Bu pasti yang ketiduran, dipanggil mamahnya, dipanggil papahnya. Nah, cara Ibu ngatasin mereka yang kayak suka ketinggalan materi itu gimana tuh Bu? Sebenarnya pada prinsipnya itu kalau kalian seperti itu apalagi tidak membuka kamera ya, kami tidak tahu ya kalian itu
mengikuti pelajaran atau tidak. Nah, ketahuannya apabila ada WA masuk misalnya. Laporan ya ke ibu. Tapi kalau nggak lapor kan saya anggap itu pasti apa yang saya ajarin tadi dengerin, ngerti. Kalau tidak berarti ada teman-teman yang biasanya WA saya misalnya, Bu, yang tadi saya belum paham. Misalnya kan saya biasanya itu setelah ngasih materi ada tugas misalnya, ini nomor 4 ini saya belum bisa, yang tadi belum paham penjelasannya. Ya saya bisa lewat WA bisa memberikan solusi, ataupun saya minta dia membaca kembali apa yang sudah saya materinya bagikan. Materinya kayak berupa PowerPoint gitu ya Bu ya. Jadi kan biasanya kalau Ibu Meet itu sebelumnya sudah saya bagi PowerPoint misalnya, jadi anak sudah belajar dulu, udah ada bahan ya Bu? Udah ada bahan dulu, baru tinggal diperjelas lagi apa yang sudah saya share itu gitu. Jujur saya kayak kangen banget sih Bu, suasana kayak setiap ke sekolah kayak bercanda-bercanda. Kalau dari Ibu sendiri Bu, apa sih Bu yang dikangenin dari pembelajaran tatap muka Bu? Sama sebenarnya ya, guru itu juga sebenarnya bosan. Dan yang kedua sebenarnya untuk pembelajaran jarak jauh ini kita butuh persiapan khusus juga, butuh persiapan untuk masuk kelas. Ya, walaupun kalian tidak di depan saya, tapi saya harus mempersiapkan materi, mempersiapkan segala macam ya, kayak yang biasa aja gitu ya Bu. Iya gitu. Jadi kalau bertatap muka langsung kan aduh enak banget ya, kangen juga kan. Di dalam satu kelas itu kan karakternya berbeda-beda. Ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang suka usilin teman, provokator, ada yang provokator, atau ada yang saya jelasin nggak ngerti. Biarpun udah diulang nggak ngerti. Nah, suasana itu yang saya rindukan sebenarnya untuk ada ya, untuk hadir kembali ya. Karena setahun ini saya tidak merasakan seperti itu. Jadi kayak bercanda-bercanda gitu ya Bu sambil belajar. Tiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi itu uniknya yang dikangenin. Uniknya yang dikangenin. Oh iya, si ini begini, si ini begini. Di kelasnya gimana dia? Nah, kita bisa berdiskusi di ruang guru seperti itu. Maksudnya dengan begitu kan kita mengenal kalian lebih baik. Dan kalaupun ada masalah siswa ya, jadi kita bisa tahu, oh iya anak ini harus dideketin kayak seperti ini, dirangkul ya kan? lah Bu ya. Anak ini harus caranya seperti ini. Nggak boleh dia melawan keras ke kita, kita juga balas keras misalnya ya, harus dengan kelembutan misalnya. Jadi ya kita harus mengetahui siswa itu, karakter siswa itu sendiri. Nah, itu yang saya kangenin untuk tatap muka sebenarnya ya, yang saya tidak dapati di PJJ ini sebenarnya. Ya, kesabarannya Bu Nova ini nih yang jadi favorit nih sama anak-anak, kayak sampai tadi Ibu bilang gak bisa dikerasin juga karena gak semua guru kan bisa berpikiran kayak gitu ya Bu. Ada yang emang benar-benar diktator ya. Kalau udah gitu ya gitu, udah tugasnya gitu ya Bu ya. Apalagi kan kalian ini kan udah masa ya mau SMA itu kan mau ke arah dewasa ya. Jadi untuk memperlakukan Anda sebagai siswa SMA itu ya berbeda dengan SMP. Kalau kita sistem mengancam juga ya, saya rasa ya udah ketinggalan zaman ya. Jadi merangkulnya itu ya seperti itu. Jadi kalian itu punya keunikan masing-masing. Jadi saya nggak bisa bilang ya iya Cika harus begini, ini harus begini, ya nggak bisa. Jadi punya karakter sendiri dan kita harus mengolah itu menjadi satu kekayaan di dalam satu kelas. Gitu, keren banget saya sih, sumpah Ibu keren banget. Saya menjadikan Ibu teladan banget nih Bu. Kalau misalnya nanti saya juga misalnya jadi guru juga kayak Ibu, pengen loh Bu sempet jadi guru saya. Siapa tahu terwujud ya. Amin, kan. Bu. Guru itu kan bukan cuma ngajar SMA, mungkin mengajar apa ya sesama ya, berarti jadi dosen atau yang lain yang bersosialisasi. Iya Bu. Nah tuh guys, keren banget kan Bu Nova. Ibu benar-benar bisa jadi teladan banget sih Bu buat saya, untuk apa ya, biar tahu lah buat kita juga kalau gak segampang itu jadi guru. Dan
apa ya, kayak ngajar sebatas layar itu juga nggak sebegitu mudahnya. Nah, buat kita nih Bu, siswa-siswanya juga yang kesulitan buat menyesuaikan sama sistem pembelajaran jarak jauh ini, tips and trick dari Ibu apa sih Bu? Biar kita tuh seperti yang sekolah mau gitu Bu. Susah ya kalau pengen seperti yang sekolah mau. Jadi intinya begini, karena sistemnya lagi seperti ini, jadi kalian ikutin saja, ikutin alurnya dengan benar. Apa yang menjadi kewajiban kalian itu ya silakan dilaksanakan ya itu. Pokoknya kemudian jangan menyimpang dulu deh, karena kan memang ini zamannya lagi begini ya. Dengan begitu kan kamu akan beradaptasi sendiri. Intinya gini, awal-awalnya kan Anda di PJJ ini keberatan banget. Kok begini sih, aku nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu guru jelasinnya hanya lewat PPT atau video yang dia kirimkan, terus dia ngajarinnya cuma sedikit karena memang waktunya terbatas juga. Gimana aku? Ya udah, kalian melatih untuk tetap ada pada jalur itu, mengikuti sistem yang ada. Saya pikir gini, sama seperti lagu, satu kali Anda putar itu kan belum tentu lagu itu udah kamu sukai. Iya kan? Ada jarang banyak yang kamu langsung menyukai lagu tersebut. Benar Bu. Tapi coba 1, 2, 3 kali dengar, 4 kali dengar, lama-lama ternyata udah terbiasa dan menjadi suka dengan lagu itu. Makanya saya pikir juga ini karena memang keadaan kita seperti ini, ya buatlah seperti itu. Membiasakan diri ya Bu. Membiasakan bahwa oh ya saya harus seperti ini. Nanti satu saat berubah lagi sistemnya, ya kita juga akan beradaptasi dengan sistem itu. Jadi gitu. Kemudian kalau ada yang kesulitan kan sekolah juga sudah punya jalan keluar ya. Langsung WhatsApp. WhatsApp bisa. Kemudian yang kesulitan di rumah juga, kesulitan menerima pembelajaran di rumah, bisa datang ke sekolah. Iya Bu, ring ke sekolah ya Bu. Ada beberapa yang ke sekolah karena ya itu, satu mungkin masalah jaringan, yang kedua dia lebih enjoy di sini, artinya suasana dia rumah mungkin nggak mendukung dia lah ya Bu. mendukung di rumah, jadi dia ke sekolah dan mendapat fasilitasnya yang lebih baik juga kan, dan dia bisa juga langsung bertanya ke guru atau mau sharing dengan guru BK-nya atau wali kelasnya, ya terbuka lah ibaratnya. Iya benar sih. Tapi jangan lupa tetap protokol kesehatan pasti sih Bu. Itu jalankan ya. Gitu. Segala kegiatan pasti harus sesuai protokol sih Bu. Betul. Nah Bu, amin nih podcast kita bisa ditonton sama banyak orang. Sampai ke Menteri Pendidikan nih Pak Nadiem nih. Kira-kira ada nggak sih Bu pesan yang pengen Ibu sampaikan atau Ibu pengen utarakan tentang pembelajaran jarak jauh ini Bu? Kalau menurut saya ya, untuk pembelajaran jarak jauh ini pengennya pemerintah itu membuat inovasi-inovasi pendidikan yang lebih menantang siswa untuk berkreatif. Jadi intinya dia membuat inovasi-inovasi pendidikan yang baik, yang bisa mengajak siswa, khususnya siswa SMA itu lebih kreatif dan produktif. Itu saya pengennya ya untuk pemerintah ya. Kemudian jangan lama-lama PJJ-nya gitu kan, jangan lama-lama PJJ-nya ya. Semoga ini pandemi cepat berakhir ya, kita bisa ketemu. Intinya gitu sih. Jadi tidak terlalu kaku tentang oh iya saya harus menghabiskan pembelajaran kurikulum seperti ini, tapi ada inovasi-inovasi yang bagus dari pemerintah agar siswa lebih berkreasi lagi. Cara belajar yang beda ya Bu ya. Iya. Lebih produktif lagi gitu. Nah guys, nih kita udah selesai bahas tentang sistem pembelajaran jarak jauh yang lebih detail nih, apalagi sekarang khususnya dari sudut pandang guru. Supaya kita semua juga tahu kalau jadi guru tidak gampang dengan sistem pembelajaran kayak gini, tapi kita semua juga harus tetap menyesuaikan karena harus terbiasa ya Bu ya. Betul. Oke, sekian podcast dari kita. Ibu makasih banget. Sama-sama. Udah menghabiskan berapa jam di sini. Terima kasih juga udah mengundang saya. Oh iya Bu, sama-sama. Oke guys, semoga kalian suka podcast BM out. Ibu kaku nggak nak?
Enggak kok Bu,